pagi Kakak Leni. Selamat pagi juga Kakak Sarah. Wah, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana keadaan adik-adik di rumah? Sehat dong. semua? Iya, pasti Kakak Sarah semuanya Ya sehat dong. ya. Udah siap untuk kita beribadah? Sudah ya pastinya Kakak. Iya, pasti udah semua udah duduk diam, duduk tenang, Bener, udah siapin Alkitabnya, udah mau persembahannya. ibadah, bener-bener Ya. Kak. Oke, kita mau ibadah ya adik-adik di pagi hari ini. Siapkan hati adik-adik, walaupun kita ibadahnya dengan cara online ya, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Benar banget. Di rumah adik-adik dan juga di tempat kakak di sini. Oke? Siap. Semuanya berdiri kakak. Sarah ya. Iya, kita mau nyanyiin lagu dulu Semuanya dari berdiri. KC 340. Yuk, semuanya berdiri. Selamat datang, wahai kawanku. Kami bergembira dan menyambutmu. Selamat datang, wahai kawanku. Tuhan memberkati, menyertaimu. Ya, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami berkumpul kembali sebagai pelayanan anak layan, walaupun kami terpisah, anak-anak lain kami di rumah dan kami di gereja Tuhan, tapi kami siapkan hati kami saat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami di pagi hari ini, agar ibadah yang kami laksanakan di hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita masih nyanyi dari Kidung Ceria nomor 186. 136. Oh, 136. Maaf Kakak Sarah salah. Jadi kita bukannya 136. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Ya adik-adik, duduk kembali. Dan adik-adik, siapkan Alkitabnya untuk adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak layan ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Baik ya? Pasti harus baik karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, disiapin dulu yuk Alkitabnya. Semua udah siap? Kita buka dari Keluaran pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-1 sampai ke-6. Jika sudah terbuka Alkitabnya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu yang kami terima saat ini. Kami boleh siap, sedia mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan nanti dapat kami mengerti dan tidak lupa untuk kami lakukan sebagai pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami yang mendengarkan firman-Mu dan akan memahami dan mengerti dapat melakukannya. Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa kami. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alkitabnya tetap terbuka, kita baca dari Keluaran 21 ayat yang pertama sampai ke-6. Kakak baca ya adik-adik, tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka.
Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Haleluya. 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 Nah, kita sudah membaca firman Tuhan dari Keluaran 21 ayat yang pertama sampai ke-6. Tentang apa sih adik-adik? Adik-adik tanggung nih, pasti sudah bisa menganalisis tentang apa ya hari ini. Firman Tuhan yang dibaca dari judulnya aja sudah terlihat dengan jelas tentang hak budak Ibrani. Berarti kita sedang membaca firman Tuhan tentang hak budak Ibrani. Pertama-tama kakak mau tanya nih, apa sih arti kata tentang budak? Apa ya budak itu? Pasti adik-adik sudah tahu apa sih budak. Ya benar, budak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu orang yang dibayar upah, orang yang diberi upah. Nah, budak adalah seperti demikian. Nah, Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 ini, perikop ini menjelaskan bahwa Allah meminta kepada manusia untuk terus menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Nah, adik-adik, pada saat tradisi Ibrani kuno ini, mereka memandang budak sebagai budak laki-laki atau budak perempuan sebagai orang yang dimiliki orang lain, yang berarti tidak mempunyai hak. Mereka mempunyai hak, yaitu tuannya mempunyai hak atas budak, dan mereka tidak mempunyai hak untuk memilih atau melakukan sesuai yang mereka inginkan, dan tuannya itu memiliki hak sepenuhnya atas mereka. Nah, adik-adik, tidak benar ya. Maka Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 ini Allah memberikan ketetapan dan peraturan-peraturan bahwa walaupun mereka sebagai budak, mereka tetap manusia, mereka tetap segambar dan serupa dengan Allah, tetap sama di mata Allah. Nah, adik-adik, dalam ketetapan ini dijelaskan bahwa budak pun memiliki hak untuk memilih, yang berarti budak pun memiliki hak untuk merdeka, karena budak itu juga adalah umat Allah yang perlu diberlakukan dengan kasih, sama seperti kita, karena di mata Allah kita semua adalah sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah perbuatan kita. Nah, ada ayat 6 ini menarik. Ayo kita baca yuk. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apa sih adik-adik maksud dari ayat 6 ini? Maksud dari ayat 6 ini adalah bahwa tuannya itu memiliki hak kepada budaknya di hadapan
Allah, yang itu memiliki tanggung jawab kepada Allah, yang artinya tidak boleh ada yang tersakiti atau merasa dirugikan. Jadi hubungan baik antara tuan dan budaknya ini harus sesuai dengan kehendak Allah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 tentang hak budak Ibrani dan ketetapan serta peraturan yang Allah maksud daripada perikop bacaan ini. Jadi adik-adik, kita semua ini adalah awalnya budak dosa, tapi telah dimerdekakan oleh karya keselamatan Allah melalui Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi kita semua ini sudah merdeka. Nah, tapi di balik kemerdekaan itu ada hak, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu karya kebaikan. Karena kita sudah menerima karya keselamatan dari Allah, jadi kita harus melakukan karya kebaikan itu. Itu adalah yang Allah minta daripada kita semua sebagai orang percaya. Karya kebaikannya bisa apa aja? Apa aja yang bisa kita lakukan di rumah? Saat ini kan sedang pandemi COVID-19. Adik-adik pasti juga belajar online. Adik-adik juga di rumah tidak boleh keluar-keluar. Kalaupun keluar karena ada keadaan yang mendesak, itu pun juga harus ikut protokol kesehatan, menggunakan masker dan mencuci tangan, dan juga social distancing tentunya. Nah, adik-adik, apa sih karya kebaikan yang bisa kita lakukan di rumah di tengah pandemi COVID-19 ini? Apa yo? Banyak sekali yang bisa kita lakukan di rumah. Bukan karena kita di rumah terus kita jadi sibuk main game atau sibuk dengan hal-hal yang membuat kita tidak berkarya. Bukan seperti itu adik-adik. Malah di rumah kita banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan. Seperti apa? Membantu mama papa, membersihkan rumah, hal-hal kecil yang kita bisa lakukan. Juga apa? Jaga kesehatan, makan minum yang sehat, dan juga menambah kekuatan. Terus lalu apa lagi? Malah adik-adik di rumah juga bisa lebih sering membaca Alkitab. Terus juga berdoa dan bersyukur setiap waktu. Banyak sekali karya kebaikan yang bisa kita lakukan walaupun kita di rumah atau dimanapun kita berada. Juga bisa di luar rumah. Pada saat kita sedang di luar rumah, kita melihat sesama kita sedang membutuhkan pertolongan kecil, misalnya nenek yang sedang menyeberang, itu pasti kesulitan sendirian, dan kita melihat hal itu, kita bisa langsung memberi pertolongan. Itu juga perbuatan karya kebaikan yang bisa kita lakukan, dan masih banyak lagi, masih sangat banyak. Jadi kakak sebutin itu bukan hal-hal itu aja yang bisa adik-adik lakukan, tapi masih banyak di luar itu semua. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita semua ini telah merdeka atas karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Dan yang kita lakukan adalah karya kebaikan yang harus kita lakukan. Harus loh adik-adik. Nah, amin untuk firman Tuhan. Oke, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena minggu hari ini kita sudah boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan serta mengingatkan kami kembali saat kami berjalan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan terus menjadi gadah, terus menjadi jalan bagi kaki kami melangkah ke depan, sehingga kami tidak salah langkah ataupun salah jalan, karena Engkau yang berada di depan kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas karya keselamatan yang kami telah terima. Terima kasih karena mempercayakan kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Inilah kami Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, dan ajarilah kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Kak Sarah, tadi kan adik-adik udah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Layan. Iya, Kak. Oke, nah kita akan merespon firman Tuhan tadi dengan Kidung Ceria 202. Adik-adik, Kidung Ceria 202. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak Layan. Tuhan memberkati kami semua agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Layan, walaupun ibadah di rumah masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak Layan membuat adik-adik untuk selalu semangat di dalam ibadah pelayanan anak. Kami berdoa untuk orang tua daripada anak-anak Layan kami. Tuhan berkati mama papa, Tuhan berkati adik-adik kami dalam pendidikan di bangku sekolah mereka masing-masing, agar mereka lebih rajin dalam belajar, rajin untuk mengikuti ibadah impan. Kami juga berdoa untuk gereja, bangsa dan negara, bangsa Indonesia yang akan memperingati 17 Agustus 2020 nanti. Tepat tanggal 17 kami merayakan akan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Tuhan, anugerah yang begitu indah bagi kami bangsa Indonesia, kami dapat merayakan akan kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, mereka yang terlibat di dalam pemerintahan. Biarlah mereka mau bekerja seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Kota Bekasi dengan segala aktivitas kami di Kota Bekasi. Tuhan berkati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, juga mereka yang terlibat dalam pekerjaan di kantor mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Terlebih kami berdoa untuk gereja GPIB Harapan Indah dengan segala program yang sudah kami jalankan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta John Marlin Tambunan yang sudah dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati akan Bapak Pendeta dengan kesehatan yang sudah terima atau sudah sembuh. Kami yakin dan percaya itu karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Rahel yang selalu mendampingi kedua anak kekasih Jose dan Joshua, Ibu Pendeta Rosa bersama dengan keluarga, Ibu Pendeta Vega Sarasak, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Para penatua, diaken, pengurus keenam Pelkat, komisi-komisi, karyawan kantor gereja, coaster driver, mbak yang membantu akan ruangan gereja, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa syukur kami, doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita udah mau persembahan nih Kakak Leni. Iya. Siapin dulu persembahannya, jangan lupa bilang ke mama papahnya untuk dibawa ke gereja ya persembahannya. Oke, kita mau nyanyi dulu untuk penyanyi. Kidung Ceria 355. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat.
adik-adik berdiri untuk kita mau berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami melalui orang tua kami yang bekerja. Tuhan, Kau berkati sehingga di pagi hari ini Tuhan, anak-anak lain kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Biarlah ketika mereka memberi ini Tuhan, Kau berkati dalam kehidupan keluarga orang tuanya. Dan apa yang mereka berikan persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan kasih Tuhan, khususnya di Gereja Harapan Indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik, kita akan selesai ibadah IMPA di pagi ini. Adik-adik semuanya berdiri dan kita akan menyanyi kidung ceria untuk penutup 206. Iya. 26. Adik-adik berdiri ya. Kidung ceria 206. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Yang ketiga ya adik-adik. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sekarang akan meminta doa berkat. Mari kita berdoa. Disyukuri Allah, Bapa yang makasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman itu tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi adik-adik di rumah beserta orang tua dari sekarang hingga selama-lamanya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan.